Iya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nurul Otomotif. Di sini saya kedatangan CBR. Sudah saya protoli firingnya. Ternyata kabel bodinya sudah acak-acakan mas ya. Kabel bodi sudah diacak-acak dan ini banyak yang nggak disambung. Yang nggak disambung itu banyak ya. Oke, contohnya seperti yang saya ini bundel ini ya. Ini ada dua. Kemudian yang ini banyak yang disambung, ternyata soketnya ini habis gantian. Ini dari orang jauh sekitar, kalau dari sini itu sekitar 17 kilo sampai 20 kilo ya. Orang daerah Karangploso dinaikkan ke mobil, kemudian dibawa ke sini dengan keadaan motor mogok ya. Motor mogok saya cek perkabelannya dan sejarah kerusakannya nggak bisa dihapus. Ternyata yang pertama ini mas ya, yang pertama di sini. Nah ini sensor kemiringan soketnya sudah tidak ada, atau cuk otomatis sudah diganti ya. Kemudian sensor mapnya sudah diganti, nggak apa-apa, yang penting normal gitu ya, yang penting normal. Tapi kalau misal ini soketnya ini nggak ada IACV, kemudian sensor kemiringan tidak ada, otomatis sejarah kerusakan pasti muncul di sini ya. Sejarah kerusakan pasti muncul di sini, dan juga motornya atau tidak bisa dihapus ya. Contohnya seperti itu ya, nggak bisa dihapus. Oke, di sini kan datangnya CBR ini dengan keadaan mogok. Ntar saya hidupkan ya, soalnya tangkinya di sini sudah saya copot. Jadi saya menghidupkan biar nggak bongkar pasang tangki. Jadi sekalian saya pakai menghidupkan motor pakai tabung infus. Sampean juga wajib mempunyai alat tabung infus seperti ini mas ya. Karena ini sangat membantu dan memudahkan kita saat beroperasi menemukan motor yang seperti halnya saya kerjakan ini yo. Oke. Loh, mbrebet tuh nusian. Sik mbrebet jadi penak. Wah, sore be. Oke. Jadi dengan kedatangan motor mogok, contohnya seperti ini mas ya. Nah, hidupkan motor ya. Di sini sudah ada kedipan mil kerusakan. Entah apa, ntar kita cek pakai scanner zodiac ya, biar tahu. Yang penting di sini sudah, tadi ini terbungkus solasi ya, benar, ini terbungkus solasi. Tapi motor ini kok kerusakannya kok banyak sekali. Saya cek sensor kemiringan ini tidak ada soketnya, kemudian ini tidak ada IACV, cuk otomatis ini tidak ada soketnya, sudah diganti ya. Kemudian ada kedipan juga IAT yang nggak bisa dihapus, IAT, IACV, dan juga sensor kemiringan yang tidak bisa dihapus, yang tadinya banyak sekali tapi sudah saya hapus ya. Kemudian saya telusuri kabelnya, saya buka kabelnya. Nah di sini ternyata kayak gini kabelnya. Wow, jangan rebet. Anuan kok kuatir apa? Iku lho ndek kabel sepuling nggo sampe magnet koyo aku tau urip dhisik. Ora kok man dhewe karo buyar wis. Langsung kok mbrebet ngono iku wis. Iya, tahu. Tahu aku ngono. Ya berarti berarti boleh karo gombres wis. Ora anu kabel tok sing munggah lho, Bos. Oh, tugel ya. Iya. Aman. Aman ya. Aman ah. Deloken opo iku saiki? Ayo kan setel karbu ya kudu iso ta, kudu ready ta. Wong ado-adore ini saken. Oke. Jadi kabelnya saya bongkar. Ternyata ada salah satu kabel yang keliru masangnya, yaitu IAT ya. Sensor IATS ya. Itu salah pemasangannya dari soket sensor map menuju ke ECU atau ECM-nya ini. Itu salah ya. Oke. Di sini saya kedatangan ini Mas ya. Ini kabelnya banyak yang nggak terpakai dari soket ECU. Ternyata soketnya habis diganti, entah kenapa atau ada apa kok sampai soket ECU-nya itu diganti Mas ya. Nah ini sambungannya, sulasinya banyak gini. Tadi kalau nggak saya buka kayak gini saya nggak tahu. Karena kan motornya ini datang ke sini mogok dengan bilangnya orangnya gini, Mas motornya ini saya taruh di bengkel, wah selama Mas nggak selesai, yang akhirnya motornya jadi boros ya.
Boros itu karena apa? Ya kita telusuri ya Mas ya. Saya juga nggak tahu. Ya. Tadi sempat saya hidupkan pakai ini. Tabung infus saya kasih full bensin atau BBM, ternyata cuma sebentar hidupnya. Saya cek habis, ternyata benar memang boros. Kita hidupkan motornya ya. Ini ya. Dan juga ngasap putih motornya. Wis apa urung iki, Rek? Bensin apa urung? Wis ya. Nah. Nah, kayak gini ya. Matian motornya. Anu gak kuat ya. Aki nih. Nah ya. Hidupnya sulit. Nah, belum putih yo. Mati ya. Kita cek pasti ini BBM-nya habis lagi ini ya. BBM-nya pasti habis lagi, tak cek sih. Soalnya boros Mas motor iki yo. Ngasap putih juga, ngasap putih di sini ya iki. Sampai ngeluk ya. Nah, ya sampai ngeluk putih ya, sampai beluk putih. Yo habis. Dilu wis habis yo. Ya. Cek. Oh, ada tinggal dikit ya, tinggal dikit. Sangat boros motornya ini pokoknya. Tak tambahin mana sih? Tambah bensin lagi. Sudah cukup. Kita tutup lagi. Kita matikan dulu. Kita pasang, tutup lagi. Oke ya. Jadi kendala motornya mogok dan juga kalau dihidupkan itu memang suaranya itu meledos knalpotnya itu meledos berebet dan nggak bisa digas, RPM-nya nggak bisa naik. Motornya juga boros BBM. Oke. Jadi di sini saya akan menangani dengan mudah bagaimana seperti halnya ECU lemah Mas ya. Ya Bos. Seperti halnya ECU lemah. Jadi ECU tidak mampu menerima beban di atas 12 volt. Yang pertama ya. Seperti ciri-ciri ECU lemah seperti itu. Digas itu motornya berebet, kemudian bensinnya boros ya. Oh, masih ngeluk. Ngeluk putih ya. Ngasap putih. Oke. Kita coba lagi sekali lagi. Kita hidupkan. Walaupun di sini ada kedipan, nggak apa-apa, kedipan kerusakan. Nah ya. Jadi kalau nyetater ini harus sama diginikan. Kalau nggak di pelintir gas ini nggak mau hidup. Nah ya. Nah ya. Aki ini gak kuat, tak jemper aki sih. Oke, ini tak coba pasang aki, jemper aki ya, supaya hidupnya enak ya. Oke, kita coba hidupkan. Nah, sampai digas ya.
sulit hidupnya. Nah ya, kalaupun hidup bisa hidup, ini motornya ngasap putih dan suaranya nggak karuan ya. Nah ya, kalau kayak gini kan kita dibuat pusing misal ya, ini kan lungsuran dari bengkel lain dibawa ke sini, dibawa dengan mobil ya, mobil pick up. Kemudian tadi dia konfirmasi banyak banyak konfirmasi ke saya banyak, karena di sini sudah bloknya sudah pakai BRT, kemudian sensor mapnya sudah pakai BRT, IACV-nya sudah dibuat IACV otomatis. Piro ngono iku aku. Piro? Nah, kemudian yang saya bingungkan di sini adalah saya mau ganti ECU, mau saya rubing ECU ya. Kayak gini kan cirinya seperti halnya ECU lemah. ECU lemah ya. Jadi saya mau rubing ECU, nggak punya ECU baru, kemudian mau saya rubing pakai motor lain nggak ada ya. Jadi otomatis di sini akan saya gini Mas ya, akan saya cari apakah ECU-nya yang bermasalah ataukah perkabelan. Nah di sini ya, di sini kalau saya pakai scanner ini saya alhamdulillah ketolong ya. Nah kita cek sejarah kerusakannya dulu, karena banyak sejarah kerusakan, jadi kita harus tahu dulu mana kerusakan sebenarnya gitu ya. Di sini ya. Oke. Fokus. Nah. Oke, kita coba masuk diagnosa, analisa, kemudian kita masuk jenis Honda. Kita pilih bahasa. Kemudian CB150 ya. Oke. Apa? Oke, kita cek baca kode kerusakan. Di sini kalau kita maksudnya gimana ya, kita benerin motor, kalau banyak kerusakan kan banyak juga PR-nya itu ya. Jadi ya kita cari satu persatu. Kalau di sini banyak kerusakan, tapi cirinya motor ini seperti halnya ECU lemah kalau di jenis CBR ya. ECU lemah itu yang namanya ECU lemah, misal menerima beban di atas 12 volt, ECU ini akan berebet dan juga boros ke BBM. Ternyata kalau riwayatnya motor ini kata orangnya sangat boros sekali. Wis pokoknya seperti bensin dibuang gitu loh ya. Sangat boros dan juga motornya berebet, ngasap putih. Oke, kita cari permasalahannya ya. Kita cari permasalahannya. Di sini sejarah kerusakannya. Yang pertama adalah sensor udara masuk, yaitu IAT ya. Sensor udara masuk IAT. Kemudian 54 sensor kemiringan bermasalah. Kemudian ada lagi sensor kemiringan bermasalah lagi. Yang terakhir adalah IACV bermasalah. Jadi untuk IACV bermasalah memang benar. Ini nggak bisa dihapus, nggak bisa soalnya di sini kan sudah dilepas ya. IACV-nya soketnya sudah dilepas dan juga sensor kemiringannya juga sudah dilepas, tidak dipakai. Kabelnya banyak nggak dipakai ya ini. Oke. IACV nggak bisa dihapus, sensor kemiringan nggak bisa dihapus. Nah di sini saya menuju ke sensor udara masuk, yaitu IAT ya, IATS ya, intake air temperatur sensor. Tempatnya di sensor map ya, di sensor map. Tak lepas sih. Nah pakai C. Nah tempatnya di sensor map sini ya. Ini soket sensor map saya lepas. Nah di sini akan saya cek warna kabelnya IAT. Kemudian di sini warna kabelnya, nah ini ya, ini sudah saya cari tadi ya, ini warna kabelnya untuk IATS di sensor map CBR warna kabelnya putih strip biru ya. Putih strip biru ini adalah yang menuju ke sensor map sebagai IATS ya. Jadi kabel ini sangat keliru nyambungnya ya. Ini tadi sudah saya cek, sangat keliru nyambungnya. Seharusnya saat soket IATS ini dilepas, ini ada arus kurang lebih sekitar 5 volt ya. Kurang lebih 3 volt atau 5 volt gitu ya. Pokoknya yang penting ada voltase di IATS kabelnya. Kan saya tadi gini, IATS ini nggak bisa dihapus, pasti kabelnya mungkin ada yang keliru penyambungannya. Nah gitu ya.
Jadi di sini saya cek gini. Soket sensor map saya lepas. Kabelnya IATS yang warna putih strip biru, di sini saya cek ternyata tidak ada voltase. Kemudian saya cari tahu di sebelahnya lagi ya. Sebelahnya soket IATS ini ya. Nah, ini soket IATS, kemudian di sini sebelahnya ada kabel warna biru mungkin dari soketnya ya. Warna soketnya dari tokonya bukan dari bawaan pabrik. Nah, ini saya bundeli. Di sini saya cek. Nah, ini ada arus kurang lebih 5 volt ya, benar. Ini yang menuju ke sensor map sebagai IATS-nya. Nah, ini salah penyambungan. Jadi sudah saya cek di sini ya. Nah, kayak gini ya. Ini saya sambung di sini dulu. Ini saya lepas yang asli penyambungan orangnya. Kemudian ini saya sambung dulu. Oke, bentar. Saya sambung ala kadarnya saja, wis pokoknya nyambung. Nah, di sini ya. Kita cek lagi saat soket sensor map terlepas ya. Ini kita cek ada berapa volt. Oke, ada 4, sekian volt atau 5 volt ya. Kemudian soket sensor map kita pasang ya. Soket sensor mapnya kita pasang sambil kita cek ini ya. Ini pasti turun ntar ya. Ini namanya IATS ntar nyambung. Kita pasangi dulu soketnya. Nah, langsung turun ya. Turun ke angka 2, sekian volt yang namanya IATS sudah aman. Yang tadi kalau di sini dicek tidak ada voltase sama sekali ya. Itu namanya IATS bermasalah atau muncul kedipan dan juga nggak bisa dihapus yang tadi. Kalau sekarang bisa dihapus. Kita hapus dulu ya. Misal gini ya. Oke. Ntar yang nggak bisa dihapus ada 2, yaitu sensor kemiringan dan IACV. Memang soketnya sudah hilang, jadi ntar saya buatkan jalur lagi tersendiri gitu ya. Biar IATS dulu kita hapus. Menghapus sejarah kerusakan, tekan enter. Mohon tunggu sebentar. Penghapusan berhasil. Kemudian kita cek lagi di sejarah kerusakan. Nah, di sini tinggal 2 ya. IATS yang awalnya tadi tidak bisa dihapus dan muncul kedipan IATS. Nah, sekarang sudah kabelnya sudah saya benerin, salah nyambung yang bengkel awalnya. Kemudian saya hapus, sudah bisa. Yang tadinya nggak bisa dihapus sama sekali mas ya. Sekarang tinggal 2, sensor kemiringan dan IACV ya. Sensor kemiringan dan IACV ini ntar aja, yang penting motornya normal dulu. Apakah motor bermasalah ini ada hubungan dengan ini sensor kemiringan dan IACV? Apakah ada hubungan? Nggak ada mas. Ya sebenarnya ada hubungan, tapi kita cari permasalahannya dulu biar kita nggak salah tebak atau salah pergantian gitu ya. Daripada kita gini mas ya, samen misal kayak ciri-ciri ECU lemah memang begini, samen nunggu beli ECU online atau nunggu beli ECU di mana gitu ya, wis lama. Lebih baik samen kerjakan dulu, samen posisikan mana yang harus ditangani. Kalau saya sensor kemiringan punya ini dilepas nggak masalah, tidak terjadi masalah apapun ya, aman, motor bisa hidup normal. Kemudian IACV dilepas, sensornya soketnya nggak dipasang, yang penting setelan stasionernya normal, itu aman. Jadi untuk sensor kemiringan nggak saya poin pentingkan. Kemudian IACV sejarah kerusakannya juga nggak saya poin pentingkan, yang penting motor ini normal dulu ya. Motor ini ngasap putih dan juga merebet, nggak mau digas, RPM-nya juga nggak mau nambah. Yang penting apa namanya IAT sudah kita kerjakan, wis itu dulu ya. Kemudian kita coba hidupkan motornya lagi ya. Kita coba hidupkan motornya lagi, apakah masih tetap ya. Sulit hidup ya. Nah, kalau sulit hidup gini, sampean coba ganti busi ya. Ini kebetulan busi sudah saya ganti, kemudian cok busi sudah saya ganti ya. Nah, biasa penyakit CBR kan ada di cok busi. Ini cok businya tadinya ini mas ya. Nah, cok businya tadinya retak, kemudian cok busi tadinya retak, kemudian saya ganti. Oke, kemudian businya tadi sama arek-arek wis diganti, tapi motornya nggak bisa hidup. Yang terakhir gimana? Nah, gini.
kalau sampean nggak punya ECU ya, jangan dulu ganti ECU, jangan dulu. Kalau ada rubingan ECU, sampean rubing ECU. Kalau nggak ada ECU, nggak usah rubing ECU dulu. Cari satu persatu. Permasalahannya ini kabelnya sangat marit-marit, ya. Kemudian saya ada mau coba injektor Versa ya, karena terbilang motor ini kan boros dan juga bensinnya itu seperti saya coba sendiri pakai tabung infus itu saya penuhi yo cepet habis itu ya, sangat boros, wis gak masuk akal borosnya ya. Kemudian di sini saya mempunyai injektor kepunyaan Versa ya, kepunyaan Versa ya. Tak lepas dulu ini injektornya ya. Oke, jadi kita harus berani ngerubing. Jadi untuk di sistem injeksi kita nggak boleh asal tebak-tebak ya. Wah, kerusakannya ini sensor kemiringan dan IACV kalau belum beres ini mungkin motornya masih bermasalah yo. Jangan menyerah gitu mas. Kalau dari pengalaman untuk IACV yang penting IACV ini sudah diganti kayak gitu normal. Ya wes, nggak usah direken. Biarkan ada kedipan IACV, biarkan ada kedipan sensor kemiringan, biarkan ya. Kalau di jenis Vision New, kalau soket sensor kemiringan dilepas itu memang nggak bisa hidup. Tapi kalau di jenis CBR ini sensor kemiringan dilepas, motor masih bisa hidup. Bedanya di situ ya. Jadi saya nggak mikir di sensor kemiringan dan IACV-nya nggak mikir. Jadi sekarang mau saya ganti injektor saja ya. Coba injektor Versa. Ini saya lepas dulu. Ya. Oke, kita cek dulu apa namanya injektor dari bawaan motor ini tadi ya. Kita cek dulu pakai ini mas ya. Yang penting kita ini ada namanya injektor, sampean pasang di injektornya, kemudian sampean pegang gini ya. Ini soalnya pakai tabung infus lebih besaran nih. Kemudian sampean hidupkan ini tes gini ya. Ayo bos. Nah, semprotannya kayak gini ya sini ya. Nah, ini ngoyo ya semprotannya ya. Oh gak, iki bocor toko iki. Nah, semprotan injektornya kayak normal-normal aja ini ya. Oh ya. Oh iya apa gak iki? Ora. Ngompol lah iki, ora. Ya. Wis, Bos. Ya. Kita lepas. Kita mempunyai injektor dari motor Versa ini Mas ya. Motor Versa kita coba juga semburannya seperti apa. Yang ini tadi sangat deras dan yang ini kita coba. Kita coba boros dari injektor juga bisa. Jangan dulu ganti apa namanya ECU dulu, nggak usah. Yang penting kita coba satu persatu. Terus. Nah, tapi kayak lebih bagusan ini. Ya, tadi lebih deras, yang ini enggak seperti deras-deras amat, bos. Kemudian injektor dari Versa yang baru ini kita coba. Kita coba pasang. Nah, tapi kayak lebih bagusan ini. Ya, tadi lebih deras, yang ini enggak seperti deras-deras amat, bos. Ya, Pak. Ya, Pak, kayak konten, Pak. Lanjut, Pak. Konten, Pak. Nah, ini berbagi, Pak. Oke. Malah pahalanya banyak, Pak. Amin ya, Pak. Nah, ini setelah injektor kita ganti punya Versa, yang bekasnya tadi ini. Nah, kita coba. Jadi jangan dulu ganti kayak ECU ya. Kita cari permasalahannya dulu seperti cok busi, kemudian busi, apalah yang lain. Tapi untuk kedipan yang sensor kemiringan dan IACV ini nggak usah dipedulikan lagi ya. Yang penting kita cari agar motor normal dulu gitu ya. Injektor sekarang pakai kepunyaan Versa, kemudian kita hidupkan. Ya bos, yes. Kita starter. Nah, sekali sudah enak ya. Kita coba lagi. Ini kita starter lagi. Nah, nggak pakai dipelintir gas. Yang awalnya tadi kan menghidupkan sangat susah, harus pencet tombol starter sama dipelintir-pelintir gini. Kalau sekarang nggak, ini aja sudah cukup lah.
Ya, tuh. Kita coba gas. Ini udah enakan ya. Pakai injektor Versa udah enak. Jadi permasalahannya bukan ada di yang lain. Kalau masalah kedipan kerusakan memang biarkan ini ya. Yang penting motornya normal dulu. Dan juga ngasap putih juga hilang ya. Oke, ngasap putih juga hilang. Enak. Oke. Oke, jadi permasalahannya aslinya motor ini kan banyak kedipan, itu bukan dari kerusakan kedipan itu sendiri ya. Jadi permasalahannya aslinya dari injektor. Tapi kita harus berani nyoba rubbing satu persatu ya. Mulai dari seperti contohnya busi, kita cek kalau businya hitam berarti keborosan. Tapi riwayatnya motornya ini kan boros BBM. Saya coba ya gitu, bensinnya juga boros. Jadi ya otomatis saya bilang tadi ECU-nya yang lemah sama orangnya. Tapi saya coba dulu buka ECU kabelnya. Contohnya seperti ini ya. Ya jadi saya wah bukan ECU lemah lagi nih, pasti ada masalah di perkabelan gitu. Kemudian saya coba cari satu persatu permasalahannya. Di sini yang saya tinggalkan adalah kedipan sensor kemiringan dan kedipan IACV. Itu nggak saya hapus, nggak saya benerin. Karena apa? Karena kalau dua ini nggak fungsi, motor masih bisa hidup normal, masih enak ya aslinya motornya. Yang penting kita benerin dulu motornya satu persatu. Kita coba kalau misal saya ganti busi tidak berhasil seperti ini, kemudian coba busi kita cek ya. Coba busi sudah ganti, motornya tetap aja, kita cari lagi permasalahannya ya, yang berhubungan dengan boros BBM dan juga merebet, itu biasanya di injektor ya. Ya saya coba injektor kepunyaan Versa tadi ya. Saya kalau merek nggak harus merek yang original, yang penting ada di bengkel saya ya, buat jaga-jaga seperti halnya seperti ini ya. Ini kepunyaan Versa, langsung saya pasang kok enak ya. Digas spontan enak, digas atasnya juga limit. Bukan dari masalah, tapi sebenarnya kalau boros itu biasanya ECU lemah ya. Tapi kalau yang saya tangani ini enggak. Ini cuma injektornya yang bermasalah ya. Kita coba lagi. Tadi gini aja pakai ini BBM ditabungin infus ini, sangat cuma sebentar saja hidupnya. Langsung gimana, langsung hilang gitu. Cek. Apa? Mau siapa ya? Enggak apa-apa ya? Aku lah. Oh, terlalu 5. Kita coba ya, jangan hiraukan seperti kedipan. Kalau kedipan ini biar ntar saya benerkan soket-soketnya ini agar kedipannya tidak muncul. Tapi tidak saya videokan karena banyak durasi ya. Yang penting motornya enak dulu ya. Motornya enak. Yang penting kerusakan sudah selesai. Oke. Cukup, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penanganan CBR mogok berbet. Apa, Pak? Waduh, Pak tentara bos iki bos yo iku. Tentara asli dia, men. Lombok, wong Lombok. Wong Lombok lho, sing kenal wong Lombok lho. Wong Lombok akeh Pak, ndelok Pak, ngono Pak. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu tentang penanganan CBR mogok berbet, boros bensin, berbet, mogok, ngasap putih. Masalahnya cuma di injektor. Diganti injektor baru punya Versa, ngasap putih hilang, berbet hilang. Iki bengkelnya sip, Mas.
Oh, sip Mas, sip Pak. Top Marco top. Yang penting alat pendukung itu harus sampean punyai seperti tabung infus buat memudahkan pengerjaan, scanner canggih, kemudian ada lagi scanner manual kayak gini. Wah, ini kalau saya nggak ada scanner manual mungkin saya tadi tertipu dengan jalur IATS yang tadi ya, salah jalur ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Yes.